Hai teman-teman semua, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai non-immediate left recursive dan left factoring. Kita akan melihat bagaimana case terjadinya non-immediate left recursive di dalam sebuah konteks programmer dan juga left factoring. Juga kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghilangkan non-immediate left recursive tersebut dan juga left factoring yang terjadi di dalam aturan produksi dari sebuah konteks programmer. Yuk kita lihat bersama. Diharapkan nanti setelah sesi ini teman-teman bisa mengenali non-immediate left recursive dan juga left factoring yang ada di dalam konteks programmer dan tahu bagaimana cara untuk mengeliminasi dari left recursive dan left factoring tersebut. Dari sebuah konteks programmer yang ada, mungkin kita mudah untuk melihat apakah ada immediate left recursive atau tidak. Tetapi terkadang kita berpikir bahwa tidak ada immediate left recursive yang terlihat berarti tidak mengandung left recursive. Padahal bisa saja masih tetap bisa memiliki left recursive. Nah, ini yang kita sebut dengan non-immediate left recursive. Jadi contohnya kita lihat di sini, itu ada S bisa diderivasi menjadi AA atau B, kemudian ada A bisa diderivasi menjadi SC atau D. Nah, kalau kita lihat di sini, secara sekilas ini bukan immediate left recursive karena dia tidak memanggil dirinya sendiri dan terletak di sebelah kiri aturan produksinya. Tetapi dia akan terlihat memanggil dirinya sendiri itu setelah lebih dari satu kali langkah derivasi. Jadi contoh di sini kita punya S ini bisa diderivasi menjadi AA. Nah, ini baru satu langkah. Ketika satu langkah, maka tidak terlihat adanya si left recursive. Tetapi next step-nya lagi, kita A ini akan diderivasi menjadi SC. Misalnya si A akan derivasi menjadi SC. Maka kita akan punya SCA. Nah, dari lebih dari satu langkah ini, di sini dua kali derivasi, maka kita bisa melihat bahwa ada terkandung left recursive. S ini akan memanggil dirinya sendiri lagi, yang terletak di sebelah kiri dari aturan produksinya dia. Nah, ini yang disebut dengan non-immediate left recursive. Ya, contoh lainnya di dalam sini grammar ini juga ada immediate left recursive dalam bentuk lain, yaitu di aturan produksi A. A ini bisa derivasi menjadi SC. Lalu S ini bisa derivasi lagi menjadi AA. Ada aturan yang AA. AA maka C. Nah, maka di sini kita bisa lihat setelah derivasi yang kedua, si A ini jelas terlihat ada left recursive-nya di sini. Ya, yang terletak di sebelah kiri dari aturan produksinya dia. Nah, ini yang disebut juga dengan non-immediate left recursive. Jadi, walaupun terlihatnya tidak memiliki left recursive, tapi sebenarnya dia masih bisa memiliki left recursive setelah lebih dari satu kali langkah derivasi tersebut. Bagaimana cara untuk menghilangkan non-immediate left recursive tersebut? Jadi kita lihat di sini contoh ada konteks programmer, ada S, ada A. Nah, kalau kita lihat amati, S itu tidak terlihat seperti adanya tidak seperti terlihat adanya left recursive. Tetapi dari grammar A ini kita juga bisa lihat ada immediate left recursive di sini, yaitu di bagian A, AC. Ini mengandung immediate left recursive. Selain itu juga nampak tidak memiliki left recursive yang lainnya. Tetapi kalau kita analisa lebih dalam, maka sebenarnya S ataupun A ini memiliki non-immediate left recursive. Jadi kalau kita lihat si S di sini ketika dia memanggil AA, derivasi menjadi AA, maka A ini bisa diderivasi juga menjadi SDA. Nah, sehingga ini akan menyebabkan non-immediate left recursive-nya. Demikian juga dengan grammar si A ini, aturan produksi yang SD. A ini bisa diproduksi derivasi menjadi SD. Kemudian S itu bisa diderivasi juga menjadi AA, kemudian ada D di sini. Nah, A sama A di sini juga menunjukkan adanya non-immediate left recursive. Ya, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Maka yang pertama
Kita coba dengan cara pertama. Awalnya kita akan melakukan replace dari aturan produksi si A-nya ini, yang SD, kita akan gantikan si S-nya dengan kemungkinan-kemungkinan S-nya tuh bisa apa aja. Kita tahu S itu bisa punya dua pilihan derivasi. Bisa punya AA, bisa punya B. Maka kita akan gantikan aturan grammar si SD ini dengan di mana variabel S itu akan digantikan dengan dua aturan tersebut. Jadi, dari yang kita punya ASD ini, kita akan menghasilkan yaitu ada AAD yang diperoleh dari aturan yang pertama nih AA-nya, kemudian dikombin dengan D. Lalu di S itu kan bisa derivasi menjadi B juga, maka kita akan punya B dikombin dengan si D-nya. Nah, ini hasil replacementnya. Sehingga nanti akhirnya tuh si A itu kita akan punya versi lengkapnya, yaitu ada AC, tadi aturan produksi yang pertama. Kemudian ini adalah hasil dari replacement aturan produksi yang kedua, yang S-nya tadi diganti dengan AA sama B. Kemudian masih ada F juga yang sisanya. Nah, setelah itu baru kita cek bahwa kita akan punya left recursive nih di sini. Ada immediate left recursive-nya. Ada yang pertama aturan produksi 1, aturan produksi 2 ya. Jadi kita punya ini adalah beta 1, beta 2. Kemudian ini adalah C-nya adalah alpha 1, AD-nya adalah alpha 2. Nah, untuk mengubahnya masih menggunakan konsep yang sama seperti immediate left recursive karena ini kan immediate left recursive ya. Jadi, cara menghilangkannya, maka kita akan pakai si beta 1, beta 2-nya. Jadi, kita punya A, ada beta 1, kemudian digabungkan dengan variabel baru yang baru dibentuk. Contoh di sini A aksen. Kemudian ada beta 2-nya, yaitu si F, digabungkan dengan variabel baru yang dibentuk, yaitu A aksen juga. Kemudian, di mana A aksennya itu isinya apa? Berarti ambil dari beta alpha 1 dan alpha 2. Kita akan punya C, ditambah dengan variabel barunya. Lalu ada AD, variabel barunya, dan jangan lupa ditambah dengan epsilon. Nah, berarti hasil akhirnya seperti apa? Kita akan punya grammar seperti ini. Ada S, A, A, B, ini masih tetap sama. Yang kita ganti adalah yang A-nya. Yang A-nya kita ganti dengan equivalent grammar, yaitu yang setelah kita eliminasi immediate left recursive-nya tadi, setelah substitusinya tadi, replacement-nya. Maka kita akan punya A, B, D aksen atau F A aksen. A aksennya adalah C A aksen atau A D aksen atau epsilon. Nah, ini sudah equivalent grammar-nya yang sudah tidak mengandung left recursive. Nah, tapi kita masih ada cara yang kedua.